Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Towel, virus bagi PSSI. Fakta dibalik kecurigaan netizen terhadap Bung Towel. Nah, ini kata salah satu channel komentator. Coba kita dengarkan bersama. Apa kata dia? Tommy Welly atau yang kita kenal Bung Bung Toel, Towel. lahir 5 Maret Memang banyak orang yang geram ke dia ini. 1971, Nggak adalah ngerti saya pengamat apa sepak dibalik bola pemikirannya Indonesia. dia. Sebelum menjadi pengamat sepak bola, ia terlebih dahulu menjadi seorang jurnalis yang bertugas di Desk Olahraga. Bung Toel ini cuma pengamat sepak bola ya, bukan mantan pemain bola, apalagi mantan Cuman pelatih pengamat. sepak bola. Bukan Jadi ahlinya. cuman Saya nggak pengamat ngerti bola ya. yang biasanya cuman komentar-komentar nggak jelas doang ya guys. Nggak ngerti, Ia juga nggak punya menjadi dasar seorang anunya dia analis berbicara. sepak bola. Dan Bung Toel pernah menjabat sebagai General Manager Football Development di PSSI. Ia menjadi viral setelah berkali-kali mengkritik kinerja Sintayong sebagai pelatih tim nasional. Kalau mengkritik sepak bola membangun ya nggak jadi Indonesia. masalah, kita Bung welcome Toel saja. sering Ini mengkritik memframing kebijakan ya. PSSI dan pelatih timnas Indonesia. Ia pernah mengkritik PSSI karena merekrut pemain Dia nggak kapok-kapok ya, pernah secara masif untuk timnas diserbu oleh netizen Indonesia. Indonesia. Toel menilai bahwa keberadaan pemain naturalisasi membuat kompetisi liga lokal hanya sebagai pajangan. Kalau kurang pemain, datanglah naturalisasi. Nanti datanglah striker. Ada kurang pemain lagi, datanglah naturalisasi lagi. Kalau yang kurang pelatih, berani nggak Ya kalau PSSI bisa Bung lakukan Towel hal yang sama sudahlah, mengganti Sintayong, jangan kata Bung Toel. memframing dan Akibatnya dengan memframing. banyaknya Kasihan komentar sekali negatif terhadap Sintayong dan timnas, banyak kepengurusan spekulasi yang mengatakan PSSI. bahwa Kalau Bung bisa Toel kita tidak bisa dukung, menitipkan kembali silahkan pemain ke mengkritik, timnas tapi sifatnya Indonesia. yang membangun. Hal itu disampaikan oleh pemilik akun Twitter @sina. Akun @sina menyebut Sintayong adalah pelatih jujur dan selektif memilih pemain timnas Indonesia. Oleh sebab itu, Sintayong enggan menerima pemain-pemain titipan. Hal tersebut dianggap menghambat bisnis jasa titip sejumlah Betul oknum sekali. mafia sepak bola di tanah air. Apalagi Oleh karena titip itu, skor ya. Sina menuding Bung Toel sengaja dipasang oleh mafia sepak bola agar mengkritik dan melemahkan posisi Sintayong. Bahkan Bung Toel juga dianggap terlibat dalam pengaturan skor di Liga 2 dan Liga 3. Dan tip pemain Betul, itu betul. keuntungannya tinggi bagi yang menjadi calo maupun klub itu Kalau orang yang sendiri. beradab sih, Kalau pemain orang yang dititipkan punya bagus, bisa jadi budi ladang pekerti luhur buat ya. klub pemilik supaya dijual dengan harga Walaupun mahal. dia tahu Jelas kekurangan klub orang, kalau di bisa sana ditutupin bisa ya. berani Jangan membayar sampai mahal untuk menitipkan mengada-ngada pemain gitu ya. bintangnya. Tulis @sina. Menurut @sina juga menyebut Bung Toel menjadi dalang gagalnya beberapa proyek pembangunan sepak bola di Indonesia. Bung Toel juga dituding menjadi kepanjangan tangan dari sejumlah orang yang merusak sistem sepak bola. Akun @sina tidak memberikan Ini bukti udah secara detail dan cukup spesifik. lama menurut Namun saya ya. apa yang disampaikan Si @sina membuat netizen dia berspekulasi ini liar. memframing dan Toel memframing. termasuk ke dalam Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI. Sebuah wadah yang dibentuk untuk menjadi lawan dari PSSI sebagai federasi resmi sepak bola Indonesia. Sekarang KPSI diingat sebagai dalang tersuspendnya Indonesia dari ajang internasional sampai 2 tahun kurang. Atau seperti yang kita tahu, Indonesia harus dibukukan oleh FIFA karena terjadi dualisme. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bung Toel belum memberikan respon terkait tudingan dari @sina. Kita semua pasti sepakat kalau Tommy Welly aka Bung Toel adalah mafia sepak bola Indonesia yang selama ini berlindung di balik kata pengamat. Rusaknya kerjasama dengan Canon Development Program dan pengembangan bakat muda justru oleh beberapa petinggi PSSI terutama Toel dikala menjabat sebagai General Manager Football Development tahun 2014-2015 diarahkan mengambil keuntungan yang lebih menguntungkan PSSI ketimbang pihak Canon. Kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat-pejabat tinggi di PSSI atau Exco PSSI serta presiden klub yang berlaga di ISL 2010 sampai 2014, Torabika Soccer Championship 2016. Kalian masih ingat dengan beberapa match di tahun-tahun segitu? Wallahu a'lam ya. Selalu saja seorang Toel tahu tim mana yang akhirnya akan juara dan semua jawabannya benar. Toel juga salah satu orang yang menjadi kepanjangan tangan daripada Nurdin Halid serta Joko Driono. Otak dibalik rusaknya sistem persepak bolaan di Indonesia.
Dia juga sempat satu gerbong dengan Lanyala Mataliti dan Iwan Budianto. Lanyala Mataliti merupakan Ketua Umum PSSI pada tahun 2015 hingga 2016. Ya, kepemimpinan Sementara dualisme itu Iwan ya. Budianto merupakan Wakil Ketua Umum PSSI pada tahun yang sama. Towel itu lebih dari bagaimana tidak ketika dia di KPSI, dia serang habis-habisan PSSI. Tapi ketika dikasih jabatan dia habis-habisan orang-orang di PSSI yang kasih dia jabatan. Seperti yang kita tahu, jika menitipkan pemain maka akan mendapatkan keuntungan pribadi atau bisa dikatakan adalah adanya uang suap. Banyak sekali yang mengatakan bahwa Bung Toel telah kehilangan uangnya karena di era Sintayong ini banyak pemain yang tidak bisa dititipkan. Ditambah banyaknya sang mata air yang telah pulang atau pemain keturunan yang lebih memilih Indonesia daripada negara lain. Bung Toel sepertinya memang benar-benar sudah kehilangan uang terbesarnya sehingga dia terus mengkritik Coach Shin dan membuka podcast. Namun, dari banyaknya komentar negatif dari Bung Toel, justru Coach Shin menanggapi dengan santai dan positif. Saya tahu akan hal itu dari penerjemah bahasa Indonesia. Saya rasa orang-orang seperti itu harus ada agar sepak bola bisa berkembang karena tidak semua orang menyukai saya 100%. Kata Sintayong, Coach Shin aja selalu berpikir positif, tapi Toel kenapa enggak? Nah, yang terbaru pada Piala AFF 2024 ini, kan kita tahu kalau Coach Shin menurunkan skuad U22 dengan rata-rata umur 20 tahun. Masih ada di komen sama Bung Toel. Alasan menurunkan timnas U22 di AFF senior apa? Emang untuk apa? Regenerasi, kan udah ada naturalisasi, kata Toel. Serba salah banget kayaknya jadi Sintayong di mata Toel. Padahal dulu dia pernah bilang, gimana nasib pemain Liga 1 atau pemain lokal? Sekarang punya skuad mewah kok malah mainin U22. Sintayong nggak serius. Toel. Udah diturunin pakai pemain Liga 1 malah kebanyakan protes nih si Toel. Sebenarnya kalau bisa kami simpulkan, Toel ini sebenarnya bukan anti naturalisasi, tapi anti Sintayong. Lihat saja, setiap Sintayong ngelajuin apapun serba salah di mata Toel. Padahal Sintayong tuh udah bawa Indonesia ke progres yang nyata dan bagus. Semenjak Sintayong pegang Indonesia, kita mampu lolos ke Piala Asia jalur kualifikasi, tembus semifinal Piala Asia U23. Rank FIFA naik dari 175 sampai sekarang 124. Regenerasi pemain, membawa pulang sang mata air atau pemain keturunan dan masih banyak lagi. Jadi begitu jelas kalau Toel ini memang nggak suka sama Sintayong dan ya mungkin dia nggak bisa titip pemain lagi dan nggak dapat uang dari hasil ya kalau pemain. bisa Ya, Bung diperbaikin saja lah ya. Toel ini segera tobat dan Indonesia kalau bisa pingin Indonesia progres dan yang terbaik. Sintayong